Fabricate expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Balik lagi nih tentunya di Harborcast. Saya Alifa sebagai host akan ngobrol santai terkait peran perawat dalam tanggap bencana atau crowd crush, yaitu kerumunan yang menghancurkan nih. Oke, di depan Alifa sudah ada narasumber kita, yaitu Pak Ardi nih dari Kaprodi Keperawatan ya Pak. Ya. Oke, Alifa bakal sapa dulu nih. Di depan Alifa ada narasumber yang bakal nemenin Alifa podcast di sini ya Pak ya. Oke, assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Mbak Alifa. Oke, gimana nih kabarnya Pak Ardi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Sehat ya? Iya. Udah makan belum nih Pak? Saya ingat saya siang sudah. Oh sudah, ini Iya. berarti belum. Mungkin menjelang sore Ya, belum. belum ya. Oke, gimana nih Pak untuk podcast kali ini? Kira-kira Pak Ardi semangat nggak nih? Semangat jelas. Oke, harus semangat ya tentunya karena kita bakal nemenin Harborcast di podcast kali ini karena topik yang bakal kita bicarakan hari ini tentunya itu sangat bermanfaat untuk Harborcast. Jangan lupa dengerin sampai akhir karena kita bakal bahas mengenai atau terkait dengan tragedi-tragedi yang belum lama ya Pak. Ya. Oke, di sini kita bakal mengungkit tragedi yang kemarin mengenai ada Itaewon yang Halloween party, ya, terus ada gempa bumi di Cianjur, terus ada di Kanjuruhan, terus erupsi Gunung Semeru ya Pak ya. Oke, kita bakal ngungkit yang di Kanjuruhan dulu nih Pak. Itu kan latar belakang masalahnya gara-gara ada cekcok nih antara supporter ya. Oke, itu gara-gara supporter Arema dan Persebaya karena Arema biasanya menang tapi Arema tuh kalah, akhirnya ada cekcok antara supporter. Nah akhirnya dari supporter Arema dia nggak terima karena Aremanya itu kalah. Nah akhirnya ada cekcok, terus si polisinya itu menembakkan gas air mata ya Pak ya, untuk agar masalahnya itu cepat selesai, tapi itu justru mengakibatkan masalah baru. Itu dengan adanya semprotan gas air mata malah memakan banyak korban ya Pak, dan polisinya juga salah sih karena nggak membuka gerbang, dan akhirnya di situ banyak anak-anak ataupun remaja, orang tua itu pada berlarian dan juga ada yang berjatuhan. Oke, itu. Alifa mau tanya nih Pak terkait yang tragedi-tragedi sebelumnya mengenai Kanjuruhan, semuanya ya, yang di Gunung Semeru, gempa bumi Cianjur, itu gimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya. Sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita dulu atas korban yang meninggal, nyawa-nyawa yang telah hilang. Ya. Saudara-saudara kita baik itu di Indonesia, rekan-rekan supporter, lalu masyarakat di area lereng Semeru, dan juga kemarin baru saja ada gempa di Cianjur, kemudian di Itaewon juga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Saya menyampaikan turut berduka. Saya juga berdoa semoga tidak terjadi hal yang sama lagi di Indonesia. Itulah kenapa di sini ada beberapa hal yang mungkin yang saya ingin sampaikan kepada para pendengar dan penonton podcast kita hari ini. Bagaimana sebetulnya tragedi-tragedi itu bisa terjadi. Ya. Sebetulnya kalau tragedi kita ngomonglah misalkan Kanjuruhan dulu yang paling dekat dengan kita. Itu kan juga salah satu tragedi yang besar di Indonesia untuk tragedi sepak bola. Kita udah paham lah kalau namanya kompetisi itu selalu ada panas dingin antara supporter kan pasti gitu tuh. Ya, tapi memang arahnya semoga sih menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat. Kalau jiwa kompetisi itu kan bagus tuh. Kita membentuk jiwa mudanya, lalu membentuk semangatnya untuk tetap bersaing gitu kan. Karena di dunia kan pasti ada persaingan gitu. Jadi lewat semangat persaingan itu kan kita juga bisa ngangkat itu kan jiwa-jiwa mudanya. Tapi memang yang pertama untuk tragedi Kanjuruhan sebetulnya kalau tadi disebutkan adalah crowd crush ya. Itu ya memang sering sekali terjadi di banyak kasus itu kan. Contoh kasus dulu pernah di Arab Saudi itu saat lempar jumroh itu juga pernah terjadi hal yang serupa. Itu korban meninggal banyak karena terinjak-injak. Itu kasusnya juga kerumunan. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan ketika kerumunan? Saya mau menyampaikan dulu ada satu saran yang ini saya lakukan setiap hari dan setiap datang ke tempat baru. Itu pasti begini. Kalau misalkan kita datang ke tempat baru, yang pertama akan saya lihat adalah exit point-nya. Gimana itu Pak? Misalkan di hotel nih, atau let's say kita ada di stasiun kereta lah yang sering kita lihat kan, yang gede tapi kan, yang stasiun kereta gede di Jakarta segala macam. Ada tuh tulisannya di atas kan jalur evakuasi ya. Kalau saya pasti akan lihat itu dulu. Karena apapun kondisinya kan, kita pasti akan membutuhkan itu di satu saat gitu. Itu yang selalu ilmu saya sampaikan. Kalau ada exit
poin diperhatikan aja dulu. Karena kita mungkin tidak pernah sadar kalau terjadi sesuatu nih ternyata. Exit point itu akan tidak kelihatan karena saking ramainya orang dan lain sebagainya kan. Makanya exit point itu harus kita hafalkan. Kalau kita posisinya sekarang di sini misalkan kan di gedung, kalau ada gempa tuh exit pointnya itu lewat pintu belakang, lalu kita lari ke kanan. Udah hafalkan itu aja. Itu sangat penting saya rasa untuk apalagi kita tempat baru, kerumunan, kita nonton konser, nonton sepak bola, dan saya yakin semua fasilitas publik pasti punya exit jalur evakuasi. Nah itu bagusnya dihafalkan dulu. Yang kedua adalah ketika kita mau menghadiri sesuatu yang menghadirkan banyak orang, kita harus punya prepare yang baik. Saya rasa banyak sekarang di Indonesia yang sudah memisahkan fasilitas untuk perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya, itu kan karena untuk menghindari crowd-nya juga. Apalagi kalau stadion, biasanya pintunya gerbangnya bedakan kan. Ini stadion ini untuk support ini untuk support ini. Maksudnya kan itu untuk menghindari ya seperti itu. Lah kita tetapkan aja, kita ikuti aja aturan yang sudah diberikan. Lalu kemudian setelah kita sampai di tempatnya itu ya kita exitnya itu kita perhatikan. Lalu yang ketiga ya apapun yang kita lakukan, yang pertama ya ini melawan naluri kita. Jangan panik. Panik itu parah. Apalagi di tragedi Kanjuruhan, yang jadi masalah itu kalau menurut saya kepanikannya. Satu udah panik nih, desak-desakan, ada keributan, ada supporter sana misalkan pecah, ada keributan sini pecah, yang tengah tidak mau ikut ribut, mereka panik nih, lari kemana-mana. Lah kalau menurut di keperawatan itu orang panik, penggunaan oksigen di tubuhnya naik tuh. Ya jadi dia itu nafasnya tambah kenceng nih, nafasnya naik, sementara oksigennya kalau kita rame-rame di satu ruangan itu kan, yang rame-rame seperti itu tetap oksigennya akan kurang. Kalau oksigen di udara itu nearly sekitar 20%-an lah standarnya. Nah, cuman kalau pas lagi keramaian seperti itu bisa jadi kita kurang dari itu. Akhirnya udah oksigennya kurang, kita panik tuh, pernafasan kita naik, kebutuhan oksigen di tubuh kita naik, akhirnya ya tambah parah lah efek itu. Tambah lagi kita cemas, anxiety-nya naik gitu. Kalau apalagi perempuan kan langsung euforia, wah ini gimana kan. Akhirnya kebutuhan oksigennya naik. Lah itu nanti akan memperparah. Sudah itu desak-desakan. Udah desak-desakan lah, yang terjadi di desak-desakan ini itu yang berbahaya. Jadi memang kalau berdesak-desakan yang makin parah adalah perempuan, karena perempuan memang secara otot dia kurang baik daripada laki-laki, kurang kuat, dan kemudian juga postur biasanya perempuan cenderung kecil, laki-laki gede-gede gitu kan. Benar. Jadi ketika desak-desakan tertekan, perempuan selalu kalah. Biasanya itu kalau saran saya ketika desak-desakan taruh dua tangan di dada. Biar ya jadi ketika kita dada itu tidak langsung tertekan, jadi kita tidak kesulitan bernafas, kita tahan aja gini. Satu, ngasih kita space untuk ngambil nafas lebih baik. Yang kedua, supaya dada kita tidak tertekan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika berdesak-desakan, bagus memang pegangan sama sesuatu, pegang pagar atau apa, tapi saran saya jangan. Kejadiannya pasti kalau pegang pagar didorong dan segala macam. Nanti malah kegencet. Ya malah kegencet. Ya jadi kita berusaha saja, jangan panik, terutama jangan panik, tangan tetap di depan dada, kita jalan pelan-pelan untuk menuju exit supaya memang tidak terjadi seperti itu. Itu sangat parah. Ya yang terjadi di Kanjuruhan sudah terjadi seperti itu. Ada tembakan gas air mata. Ya gas air mata itu repot kan. Itu memang ya preventif untuk membubarkan kerumunan, tapi di kejadian-kejadian seperti itu juga memang menimbulkan bahaya tambahan. Ya yang pertama paniknya tambah, ya kan. Belum pernah kan lihat gas air mata kayak apa, lagi nonton bola enak-enak tiba-tiba kalau demo kan udah sering nih. Paling nanti ada gas air mata udah dipersiapkan kan, sini kasih odol ya kan, bawa masker dan itu. Karena nonton bola kan enggak. Iya, karena kita nggak tahu ya Pak ya. Ya betul lah. Ketika terjadi seperti itu, gas air mata dilemparkan, kena, akhirnya ya paniknya tambah, ditambah lagi gas air mata itu kan iritan sebetulnya. Dia kandungannya banyak kimianya, mulai dari pepper spray dan lain sebagainya kan. Jadi kira ada bubuk merica, ada capsaicin, ada CS, ada CR kalau kita ngomong kimianya. Ya. Jadi bukan hanya di mata itu, di mata juga, di saluran pernafasan juga. Nah kalau kita ngomong di ilmu keperawatan itu sebutnya ada iritan. Jadi dia itu mengiritasi sifatnya. Di mata mengiritasi mata, di paru, di saluran nafas iritasi pernafasan. Lah bahayanya adalah saya tidak mau ngomong gas air mata menyebabkan kematian karena gangguan nafas. Kita tidak bisa ngomong konklusi seperti itu hasil penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah jelas kalau gas air mata itu memberikan dampak ke orang-orang yang sedang kesulitan nafas itu tadi udah gencet-gencetan, tambah gas air mata, dia iritan, ditambah lagi kalau iritan masuk ke saluran nafas, salah satunya adalah ya dia mengiritasi. Akhirnya sekresi mukusnya kalau kita ngomong lendir di tenggorokan itu jadi banyak. Nah itu masalah juga di saluran nafas. Saluran nafas gini nih misalkan,
Terus dia ada lendir yang numpuk di kanan kiri, dia kan lendir tebel tuh, dia agak ngecil lagi. Belum lagi kalau orangnya ada inflamasi, dia alergi atau misalkan iritasinya memang di luar kemampuan dia untuk kompensasi, dia tambah ngecil lagi, tambah parah lagi dia sesak nafasnya. Oksigennya kurang, adanya dicampur dengan gas air mata, ditambah lagi desak-desakan, ditambah lagi crowd. Makin Itu sulit ya. makin sulit itu nafasnya kan. Jadi ini memang kalau saya ngomong deadly combination lah antara ini, jadi memang kombinasi yang sangat mengerikan itu kan. Belum lagi terinjak-injak, jatuh Iya, stadion kan benar. nggak landai itu dia turun kan, dan lain sebagainya. Itu jelas setiap orang menginginkan selamat gitu kan. Tapi karena kekacauan kondisi, jadi mereka ya dorong-dorongan dan segala macam. Saya harapkan ke depan kita sudah punya sistem lah. Yang jelas kita sebagai masyarakat kalau mau nonton seperti itu persiapkan diri kita dengan baik. Tidak usah bawa yang terlalu repot untuk keluar karena pasti berdesak-desakan gitu kan. Lalu kemudian juga jaga kesehatan yang terutama. Yang ketiga, ini pesan yang simpel sebetulnya. Ini terkait sama Itaewon juga. Iya, benar. Ya, itu kondisinya kan juga sama, crowd gitu kan. Crowd. Dan juga ada satu pesan yang ingin saya sampaikan ke terutama anak-anak muda itu kan. Meminum minuman beralkohol itu bukan hanya masalah untuk kita jadi fly atau kita jadi mabok, itu enggak itu yang jadi masalah utama ketika kita ngomong tentang kerumunan ya, crowd. Tapi ketika minum alkohol itu darah jadi ada alkoholnya. Efeknya alkohol itu darah itu jadi susah ngikat oksigen. Repotnya di situ. Orang itu nggak mabok tuh. Bahasanya itu ngomongnya masih biasa, jalannya masih normal, masih bisa nyetir, tapi dia mengalami penurunan kemampuan darah untuk ngikat oksigen. Lah kombinasinya tambah satu lagi kan, udah crowd, oksigennya mulai dikit, desak-desakan, tambah darahnya itu ngikat oksigennya susah. Apa yang terjadi ya? We can see kan, kita bisa lihat segitunya tragedi itu kan. Yang kedua memang ya kita kalau ngomong kapasitas, kita kalau mau datang ke tempat itu yang saya sampaikan. Kalau di ruang yang tertutup berdesak-desakan, exitnya aja cari duluan gitu loh. Setelah exitnya cari, lah ketika seperti Itaewon tuh, itu kan over capacity. Iya. Itu gimana, Sampai Pak? ya, itu sampai over capacity, akhirnya ketika orang mau keluar udah sulit. Desak-desakan segala macam, ditambah lagi yaitu pengaruh alkoholnya juga, akhirnya oksigennya juga sudah berkurang di darah. Akhirnya repot. Nah, Karena memang di gang kecil juga ya. Iya, yang betul. sempit. Ya, Itaewon itu memang distrik untuk ya memang terkenal untuk hiburannya kan, tapi yang jadi masalah itu. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita nonton di tragedi berita di Itaewon, ya itu orang yang melakukan resusitasi atau bisa menolong di Itaewon dan di Kanjuruhan beda jauh. Itaewon kan banyak orang yang mompa jantungnya kan, Iya. ya. Kalau kita sebutnya RJP, resusitasi jantung paru. Itaewon tuh banyak tuh. Di Kanjuruhan ada. Iya. Aduh. Ya kalau di contoh di luar negeri, di Korea dan segala macam itu masyarakat dengan kemampuan berbekal, kita kalau mau mitigasi bencana atau pencegahan bencana itu kan. Salah satunya kan masyarakat yang teredukasi dengan baik. Di Indonesia memang masih belum banyak orang yang bisa melakukan resusitasi jantung paru atau pompa jantung maupun dan juga nafas buatan. Itu masih sedikit itu. Beda sama luar negeri yang itu sudah kayak jadi tambahan nih, bagus gitu kan. Udah jadi tambahan. Mereka banyak yang tahu, sehingga ketika ada kejadian seperti itu di Taiwan nolongnya itu banyak, jadi nggak harus medis yang nolong, nggak harus perawat, harus dokter, nggak harus damkar atau apa yang nolong, tapi masyarakat umum pun bisa ya? Iya, itu yang nanti bisa kita jadikan satu pelajaran di mana ya mungkin ke depan di Indonesia perlu diterapkan yang yang sama, kayak RJP itu bisa kita lakukan ke semua orang. Terus juga banyak yang kejadian-kejadian seperti itu kita bisa nolong keluarga, apalagi kerumunan kayak tadi harus mengandalkan paramedis. Kalau di Indonesia betul-betul kalau udah jatuh ya udah kita tinggal bawa ke rumah sakit aja, nanti jadinya apa nunggu hasil rumah selalu sakit. Mengandalkan medis ya, selalu mengandalkan seperti itu. Tapi ke depan Itaewon itu udah bisa melakukan seperti itu. Ya mungkin kalau Itaewon tidak terjadi seperti itu, tidak bisa nolong gitu ya, tidak bisa nolong, mungkin korbannya jauh lebih banyak, maybe gitu kan. Tapi kalau misalkan kita terapkan juga di Indonesia, kita juga harus lihat culture. Semoga sih Indonesia bisa menerima nanti bahwa yang menolong itu harus paramedis atau medis gitu kan, tapi bisa dari masyarakat. Dari Taiwan kita belajar banyak. Begitupun kalau yang baru-baru ini kan gempa dan segala macam, sama poinnya sebetulnya. Gempa itu memang banyak terjadi kematian itu ya karena bangunan, tertimpa bangunan dan lain sebagainya gitu kan. Karena apa? Terkadang kita kalau di rumah sendiri tidak punya exit yang cukup. Iya, benar. Ya rumahnya memang
bukan masalah sempit atau lebar rumahnya, tapi kadang kalau kita gugup pintu aja lupa kadang di mana kan. Pintu di mana nih pintu ya. Nah, jadi sebaiknya kalau kita mendesain sebuah rumah atau kita tinggal di rumah baru ataupun kita masuk tempat baru, ya kita hafalkan aja tempat keluarnya. Nah, kalau gempa segede-gedenya gempa kalau di tengah lapangan it's fine. Iya. Ya itu yang jadi poinnya kan, artinya kita harus menghindari bangunan-bangunan yang tinggi iya. dan lain sebagainya. Artinya masyarakat kembali lagi contoh Taiwan, kita harus punya pendidikan mitigasi bencana yang bagus, kegawat daruratan yang bagus, supaya sebelum masyarakat ini bertemu dengan para medis mereka bisa menyelamatkan hidupnya sendiri gitu, minimal punya basic pengetahuan ya, misalkan exit harus lari kemana gitu kan, titik kumpul di mana gitu kan. Nah, itu kan beda-beda tiap lokasi. Jadi betul-betul ketika kita ada di tempat baru ya saran saya mending itu aja, hafalkan exitnya aja. Ketika sudah hafal exit insya Allah sih aman gitu. Tapi biasanya tadi kan kalau di luar negeri orang-orang umum ya, bahkan umum tuh bisa menolong, nggak harus mengenalkan medis. Itu biasanya belajar dari mana, Pak? Oke, kalau di luar itu memang ada. Jadi mungkin ada beberapa negara kayak Korea itu wajib militer. Oh iya. Ya, jadi kebanyakan didapat dari situ. Tapi di Indonesia ada seperti itu, ada banyak. Kalau kita misalkan mau bekerja sama misalkan dengan Harper, dengan Poltek, itu bisa kok masyarakat minta adanya pelatihan tentang pemberian nafas buatan atau resusitasi jantung paru atau pompa jantung, itu bisa untuk masyarakat meminta kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dan juga Poltek juga banyak kegiatan kayak pengabdian masyarakat, penelitian yang itu jelas-jelas kita ingin mendekatkan diri ke masyarakat gitu. Jadi biar masyarakat merasakan kehadiran Poltek Harper lewat itu ilmu-ilmu yang di-share gitu. Jadi bisa banyak sekali. Mau ke puskesmas juga bisa, pelatihan di rumah sakit juga bisa untuk kalangan tertentu ya. Tapi kalau untuk pendidikan saya rasa kita bisa bebas memberikan itu ke manapun. Dan menurut aturan di Indonesia memang ya diperbolehkan dalam keadaan darurat itu kita boleh menolong siapapun. Itu Undang-Undang Dasar ngomong gitu. Jadi saya rasa bisa nih diterapkan di Indonesia. Tinggal kita mau actionnya kapan. Nah, karena dari dulu itu memang di luar sudah menerapkan hal seperti itu, cuman ya di Indonesia masih belum, mungkin kesadarannya belum terbentuk. Tapi semoga ada dengan nggak, belajar Pak? ini ada banyak kok sekarang. Kita misalkan sudah banyak kan pelatihan misalkan mitigasi bencana di daerah pantai gitu kan. Jadi masyarakat kita ajak untuk melakukan kayak simulasi bareng. Pernah dengar kan simulasi, misalkan simulasi tanggap gempa dan tsunami, titik kumpulnya di mana, pergerakannya kemana, lalu diajari. Kalau keluar rumah ya udah bawa badan aja gitu loh, enggak usah nyari-nyari pakaian dulu atau apa itu loh, atau nyari surat penting, itu berharga. Tapi dalam kondisi bencana seperti itu yang penting nyawa dulu kan. Kita lari harus kemana, titik kumpul kemana, itu sudah banyak sekali dilakukan. Tapi memang kalau resusitasi jantung paru masih minim untuk dilakukan masyarakat kita, karena menganggapnya masih itu kan kerjaannya medis, itu kerjaannya orang rumah sakit. Itu yang harus kita berikan pengetahuan ke depan. Semoga dengan kita share ilmu pengetahuan, masyarakat bisa pompa jantung ya ke depan, ketika ada kejadian-kejadian seperti ini efeknya tidak akan sehebat ini atau korbannya tidak sejauh ini. Tapi di Indonesia sendiri ada nggak, Pak, yang tadi orang-orang umum tapi membantu korban-korban yang kayak gini? Ada. Kita selalu ada kayak misalkan di beberapa komunitas ya, kayak komunitas yang sekarang lagi marak tuh yang ambulans gratis segala macam. Itu orang-orang bukan orang medis. Tapi memang masyarakat umum yang tergerak hatinya bikin komunitas atau bikin foundation, dia bergerak di bidang itu. Kesadaran diri sendiri berarti ya dari masyarakat. Betul. Oke. Selanjutnya nih, Pak, ada pertanyaan lagi ya. Oke, apa saja sih bentuk kesiapan yang untuk menghadapi bencana tersebut? Nah, yang pertama adalah kalau kita ngomong kesiapan, kita harus punya planning. Ya, kita kalau ngomong mitigasi bencana, masalah planning aja sebetulnya. Contoh gini, yaitu tadi, kalau misalkan rumah saya itu di daerah pegunungan. Ya, daerah pegunungan. Kalau ngomong tsunami, ya enggak pernah terjadi. Banjir juga enggak pernah. Enggak pernah ya? Ya, enggak pernah. Kalau logikanya tempat saya banjir berarti lautnya pindah, saking tingginya rumah saya itu. Nah, artinya begini, kita harus punya rencana terhadap bencana, mitigasi bencana. Kita juga harus mengetahui ketika bencana itu bencana apa yang paling rawan di tempat kita. Contoh perkotaan itu ya kayak misalkan Tegal, Brebes, banjir terutama satu. Yang kedua ya ini kalau gempa, apalagi Indonesia itu di ring of fire yang banyak nih, sering terjadi gempa, gunung berapi dan lain sebagainya.
Nah, kita harus mengetahui nih daerah kita itu ya bencananya apa yang sering terjadi. Setelah tahu kayak di tempat saya tanah longsor. Nah, setelah tahu bencana yang rawan tanah longsor, pada di saat-saat rawan bencana itu kayak misalkan musim hujan, kita udah prepare. Ya, jadi kita udah prepare kayak misalkan tanaman harus kita rawat yang di pinggir-pinggir tebing itu memang kita prepare-nya lama. Artinya ketika kita ngomong mau mitigasi bencana atau kita mau nangani bencana, yang pertama sebetulnya ya planning untuk mempersiapkan menghadapi itu aja. Yang kedua, kalau misalkan di Jepang sudah diterapkan, rumah di Jepang sekarang mayoritas sudah hampir semua mungkin ya, itu teknologinya sudah anti gempa semua, tahan gempa semua. Itu jadi ya seperti itu. Di Indonesia sekarang juga sudah banyak rumah anti Oh, udah gempa. banyak. Udah kayak di Jogja dulu kan yang kena gempa, Iya. kayak Doom House sekarang kan udah banyak. Terus ditambah lagi yaitu planning kita terhadap kejadian. Kalau kejadian kita harus apa? Kita keluar lewat mana? Kita harus lari kemana gitu loh. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga sebenarnya adalah kita latih pengetahuan. Karena biasanya orang panik menghadapi sesuatu karena pengetahuannya kurang. Aku harus ngapain? Harus lari kemana gitu kan? Tapi kalau pengetahuannya sudah baik, misalkan ada gempa nih, ada sirine peringatan tsunami, ya udah kita lari ke tempat yang lebih tinggi, gitu loh. Nggak bingung lagi malah mendekat ke laut. Dulu kejadian di Aceh kan seperti itu, karena mitigasinya belum terlalu baik saat itu. Ketika lautnya tiba-tiba surut, malah masyarakat ke pantai ngelihat fenomena kok lautnya surut gitu ya. Nah, tahunya Malah kan salah ya, Pak? ya malah penasaran kan, malah salah, malah ke situ harusnya ngungsi gitu, karena mereka menganggap itu yang gempanya itu yang bahaya. Oh, gempa udah selesai gitu kan, air laut surut. Padahal kan ya bahaya kan setelah gempanya itu Iya. yang tsunami. Dan itu juga di tempat-tempat lain sama, kayak mitigasi bencana sekarang yang di Semeru. Ya kan, itu kan sudah diperingatkan tuh, warning dari siaga berapa itu kan. Iya. Nah, itu awas, kewaspada dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus aware sama yang itu. Jadi sekarang kan udah banyak tuh Twitternya BMKG itu kan update-nya cepet tuh. Lah kita follow aja lah, repot banget ya, Iya. follow aja, jadi kita bisa melihat nih. Tahu Iya, info-infonya jadi ya, Pak. kita bisa seperti itu. Dan syukur-syukur kalau punya keluarga nih gitu kan. Saya malah jarang, kita kan sekarang jarang nonton TV gempa itu kan kayak dulu. Kalau sekarang kan kita lihat Twitter tiba-tiba berita BMKG, Beritanya, gempa di sini iya. nih gitu kan. Sering telepon keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu mitigasi yang pertama, perencanaannya harus bagus. Yang kedua, knowledge kita harus di-upgrade. Masyarakat juga harus aware terhadap bencana, terlebih bencana yang ada di lingkungan mereka. Kalau Tegal daerah sini ya mungkin jauh dari gunung berapi gitu Iya, kan. Tapi kan dekat sama laut, banjir sering terjadi. Yaitu hal-hal seperti itu harus kita terapkan ke masyarakat. Itu sih saran saya untuk menanggulangi bencana.